lagi dengan saya dan teman-teman saya di sini ada Bu Ati, Bu Francisca, dan Ananda Agatha. Jadi di sini kita akan bincang-bincang dan ngobrol bareng tentang apa itu emansipasi wanita dan bagaimana kita akan menyapa-nyapa dulu dengan ibu-ibu yang cantik dan tangguh ini. Selamat jumpa lagi, Bu. Selamat jumpa. Bagaimana kabar hari ini? Baik-baik saja, berkat Tuhan kami Amin. sehat walafiat. Amin. Dan bagaimana, Bu, tentang Hari Kartini ini? Apa di hari-hari kemarin banyak yang mengucapkan atau ada yang memberi hadiah? Kalau yang mengucapkan banyak banget, terutama anak-anak dan teman-teman dekat dan juga teman-teman di gereja. Lalu hadiahnya cuma dari majikan Sal saja, ngerti kalau dia Hari Kartini Indonesia. Ya. Ini ibu bosnya Bu Ati ini baik banget loh, dikasih hadiah Sal. Apapun hadiahnya tetap mereka itu mengerti ya, Bu, ya. Iya, tentang dia ngerti apa situasi kita. situasi di Indonesia atau apa yang ada di Indonesia. Dan Bu Francisca, kalau saya ketepatan di Hari Kartini, saya ada di Majikan Baru. Nah, pas Hari Kartini, saya dikasih hadiah ini. Berapapun harganya, saya tetap bersyukur ini ya. dikasih hadiah tas loh. Iya, ini sama Majikan Baru. Apapun, ya ini cuman Apapun hadiahnya, ya, yang penting saya tetap majikan bersyukur. baik ya, Bu, Majikan ya. baik Memperhatikan, banget. Iya. peduli tentang Iya, kita. iya. Dan untuk Agatha apa? Ada sesuatu yang spesial di Hari Kartini? Atau untuk dari pacar? Anak? Hari Kartini tepat 1 tahun saya sama calon suami saya. Wah, 1 tahun dengan calon suaminya. Jadi dengan pacarnya. Dan puji Tuhan diberi kesehatan walaupun maksudnya majikan nggak kasih hadiah tapi Tuhan Volume masih dibesarkan. tapi Tuhan masih kasih saya kesehatan dan umur panjang dan teman-teman yang baik. Amin. Dan memang kita tahu ya, RA Kartini mempunyai peran yang besar bagi kemandirian perempuan Indonesia. Jadi spiritnya masih bisa dirasakan untuk memupuk kemandirian perempuan di segala kehidupan, tak terkecuali di bidang perekonomian. Sehingga banyak perempuan masa kini mampu berkontribusi pada laju perekonomian di sekitar dan di negara kita. Dan kali ini saya akan bertanya dengan Bu Ati, bagaimana peran Kartini di era masa kini, Bu? Menurut saya peran Kartini di masa kini banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai Kartini yang udah sepuh ini. Perempuan masa kini misalnya saja membangkitkan perekonomian perempuan di sekitarnya saat di antara kaum ada banyak yang kehilangan pekerjaan. Iya, Bu, ya, karena Iya, pada saat di ini masa kan banyak pandemi. yang di PHK atau pekerjaan Iya. memang sulit di masa pandemi ini ya, Bu, ya. Iya. Jadi kami perempuan harus bereaksi dan berperan aktif untuk mendukung situasi yang serba terbatas ini. Iya. Dan kemampuan kami hanya seperti ini, bekerja di negeri orang, harus kuat dan sabar, selalu berdoa padanya. Amin. Agar semuanya berjalan Jadi, dengan kemauan kita. pada gitu. saat seperti ini kita dibutuhkan sekali ya, Bu, ya. Iya betul. Karena iya. mengingat apalagi orang yang di rumah, keadaan ekonomi sedang terumbang-ambing. menentu ya, ya betul. Dan untuk Bu Francisca, Ya. bagaimana peran untuk perekonomian keluarga? Ya, keluarga puji Tuhan Di rumah baik-baik saja? ya baik-baik semua. Untuk anak saya yang biasanya itu nge-Grab, tahu kan? Grab. Taksi Oh, online lah. Di masa pandemi, sebelum pandemi dia biasanya ada di selalu sekitar bandara. Nah,
di Surabaya kan udah lama di lockdown. Lah sekarang dia puter haluan, jadi buka laundry. Laundry itu puji Tuhan dia rame juga. Oh iya. Karena dia mengambil dari hotel, dari rumah sakit. Oh, jadi dan pinter dia, untuk umum. pinter Iya. untuk cari Terus usaha. terus mobilnya yang biasa buat online itu ada labelnya laundry gitu. Jadi sambil kerja juga sambil promosi iya, ya, Bu, ya. sambil mempromosikan ya, puji Tuhan. Yang lainnya kan sulit, iya. tapi yang kita masih ada. Iya. Banyak di Pokoknya, sosial media itu iya, banyak yang pokoknya mengeluh. semasa kita mau berusaha pasti Ada Tuhan jalan. iya Tuhan kasih pasti jalan. akan memberi Iya, jalan. itu. Dan untuk Dari saya gitu. anak-anaknya Bu Ati di rumah bagaimana Bu keadaannya? Untuk Baik-baik anak-anak saja? tetap dalam situasi yang baik, pekerjaan lancar, karena kan itu ya, kalau di Unibro kan sering juga ada lockdown, tapi sekarang udah lancar kembali. Oh, di kerjanya di sana atau? Iya, yang nomor 1 yang kak laki-laki di Jadi- Unibro. Oh. Nah, terus yang nomor 2 guru SMP di Tulungagung, nomor 3 di Batam, nomor 4 di Depsos Kalimantan, Wah. yang paling kecil di Bank Mandiri Malang. Jadi mereka masih lancar usahanya itu karena kasih Tuhan aja. Jadi anak-anaknya Bu Ati ini sudah bekerja semua dan semuanya jadi sudah mapan atau sudah mentas ya Bu ya? Iya betul. Dan Jadi cucunya kalau- sudah 7. Iya. Karena Bu Ati ini berapa tahun Bu di sini Bu di Hong Kong. Jadi kita ini di Hong Kong teman-teman ya. Ini ibu-ibu sudah entah berapa tahun kita tanyakan. Iya, Berapa saya tahun, Bu? sebetulnya kalau mau ngomong berapa tahun tuh ya malu juga sama teman-teman ya. Ya. Kok begitu ya? Ya enggak kan Karena maksudnya biaya anak 5, jadi saya sejujurnya sudah 25 tahun. 25 tahun loh Untuk teman-teman. mensukseskan anak 5. Jadi ya itulah cuma dapat ijazah, Tapi kan ijazah. Tapi kan itu harta tak ternilai Iya, Bu. betul. Jadi kita tidak bisa memberi harta yang berlimpah tapi ilmu yang berlimpah. Iya. Jadi mereka bisa bekerja sendiri dan Itu. bisa menjadi modal untuk masa depannya nanti. Ya itu Mbak Din betul. Semua itu kalau dikasih uang segunung mungkin nggak berarti, tapi kalau ilmu biar mereka cari sawah sendiri-sendiri, sudah ada cangkulnya begitu. Ya betul. Sini sudah lama karena gimana mau gimana lagi karena kerja di rumah juga kita kemungkinan besar walau rezeki itu di tangan Tuhan tapi kita kan harus berusaha sekuat tenaga dan saat ini anak-anak sudah baik-baik saja di rumah. Puji Tuhan Juga- karena berkat kasih Kristus kami juga begini, syukuri terus karena ada Tuhan Yesus saja. Jadi kita juga di sini bekerja dan berusaha juga berdoa Ya. biar semuanya sejalan seiring ya Bu ya. Iya betul. Dan untuk Kartini di era milenial ini bagian dari Agatha karena masih muda ini. Iya. Nah ini yang paling muda. Jadi di tengah kondisi perekonomian saat ini, apa peran Kartini milenial? Kalau menurut saya pribadi ya Mbak, peran Kartini milenial di masa pandemi ini, pertama kita bisa menggantikan posisi kita, maksud kita bekerja, terus orang-orang rumah, kita membantu perekonomian di rumah, terus kita juga termasuk pahlawan devisa juga. Nah, membantu itu betul, perekonomian, kita pahlawan Indonesia. Devisa negara lah. Iya. Terus membantu majikan kita. Jadi kita tanpa kita sadari kita menjadi pahlawan bagi bangsa kita dengan membantu devisa, jadi bisa kita berikan untuk negara. Dan apalagi karena kalau kita di sini di negara orang, walaupun jauh dari keluarga, walaupun dengan rasa Rindu. gaduh-gaduh ya, rasa gaduh-gaduh ya Bu ya. Itu memang sudah kita rasakan di sini, tapi mau bagaimana lagi kita harus tetap semangat bekerja mencari modal uang dan biar Masa depan kita nggak kebingungan lagi lah. biar istilahnya orang-orang di sekitar kita juga ikut merasakan ya Bu ya. Iya betul ya. Dan apalagi Dan sebagai wanita juga
kita kan membawa nama Kartini gitu kan ya. Kita juga harus bisa menjaga diri kita sendiri. Nah, maksudnya betul. jangan kita asal sembarangan begitu. Walaupun kita di negeri orang, jauh dari keluarga, kita bisa mengharumkan nama atau negara tidak kita. niko-niko Iya, ya. iya, betul, Piye iya. Bu kuwi? Istilahnya kita tetap menjaga nama baik negara kita dan keluarga dan juga sanak saudara kita. Nanti kalau kita di sini sudah nggak ngena, berita di Indonesia seperti apa? Kita hanya sebagian kecil dari mereka yang di luar negeri. Jadi kita juga harus pandai-pandai bawa diri gitu. Dan Bu Ati, gimana pesan-pesan untuk saat ini bagi orang di rumah dengan Kartini masa depan? Untuk teman-teman yang di Hong Kong, kami pribadi mohon kalian harus pandai-pandai menyisihkan uang, menabung untuk masa depannya nanti, biar kita pulang ke Indonesia tidak mikir pulang balik lagi ke Hong Kong. Jadi untuk keluarga yang di Indonesia juga dikasih pengertian agar dia ngerti seberapa beratnya orang bekerja di Hong Kong ini. Itulah pesan kami juga untuk anak-anak kami yang di Indonesia, kiranya tuh jangan lupa Tuhan. Itulah pesan kami. Amin. Dan untuk Bu Francisca, Ya. apa yang mau disampaikan, pesan-pesan apa untuk para kaula muda Kartini milenial? Untuk anak-anak muda, apalagi yang baru masuk ke Hong Kong ya, itu saya lihat dari grup BMI itu selalu mengeluh sebentar-sebentar, aku mau nge-break, aku mau notice, aku mau gini mau gitu. Kalian tahu nggak, waktu zaman saya dulu, saya di sini 14 tahun ya, dulu potongan itu 7 bulan. Ya, saya juga merasakan 7 bulan nah kok. itu 7 bulan itu pun saya tidurnya jam 2, terus bangun jam 6. Bayangkanlah sekarang nggak mau, rasanya nggak mau, gimana ya, nggak mau, Maksudnya nggak mau Terulang kembali masalah itu gimana maksudnya? bukan, maksudnya anak-anak jangan suka sekali-kali mengeluh, maksudnya jangan cepat mengeluh. Iya. Karena perjuangan yang dulu itu. Apalagi di masa pandemi ini, visa pun turunnya itu sulit susah. banget. Iya, susah. Tidak seperti Pokoknya dulu ya. Iya, sekali lagi untuk anak-anak yang baru ya, Yang bekerja di yang Hong Kong bekerja ya. di Hong Kong terutama, jangan sekali-sekali mengeluh. Kerjakan walaupun Dengan seberat apapun, kerjakan dengan hati, pasti tahu-tahu finish. Itu Pasti aja. Tuhan akan memberi Iya. jalan ya Mbak ya. Tuhan Karena itu maha adil, iya. karena kadang kan kita terlalu berat itu memang Terlalu mengeluh berat itu wajar ya. Tapi jangan cepat ka- putus asa. tapi kalau kita kerjakan dengan hati, pasti Majikan itu akan lambat laun akan tahu. mengasihi kita juga gitu. Dan untuk data apa ya yang akan disampaikan untuk anak-anak di rumah lah. Ini kan bagian anak muda, jadi buat kaum muda yang khususnya wanita-wanita yang di rumah, yang di Indonesia, tetap semangat dan jangan mudah menyerah dan jangan sedikit-sedikit putus putus asa. asa, pengen bunuh diri atau bagaimana, karena setiap persoalan itu pasti ada jalan keluar. Dan Nggak mungkin Tuhan memberi kesulitan tanpa ada jalan. iya, karena setiap permasalahan itu pasti ada tanggal kadaluarsanya. Seperti kita makan makanan, pasti ada tanggal kadaluarsanya juga. Dan jangan lupa juga harus pintar-pintar bawa diri dan jaga sopan santun kita sebagai orang Indonesia. Itu saja. Terima kasih. Ada lagi yang disampaikan Bu Ati?
kiranya cukup lah, no. Cukup ya. Ya. Nah, dan terima kasih untuk Bu Ati, Bu Francisca, Mbak Agatha yang cantik. Dan mari kita menyanyi Ibu kita Kartini. Yuk. 1, 2, 3. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Terima kasih Bu Ati, terima kasih. Semangat selalu menggapai masa depan dengan menjadi Kartini-Kartini yang cantik luar dan dalam. Bye-bye.